Andri Rizky Putra yang baru aja menerbitkan buku yang judulnya adalah Orang Jujur Tidak Sekolah. Dari judulnya aja nih Kiran udah sedikit amazed gitu. Maksudnya gimana nih? Berarti wah, kamu mengencourage orang-orang di Indonesia kalau mereka mau jadi jujur, berarti kamu sebaiknya nggak sekolah. Apakah seperti itu? Apakah nggak? Nanti ya. Terus itu buku. Tapi dia juga berprestasi Akademia Jogja. Ternyata Rizky ini adalah salah satu atau mungkin satu-satunya anak yang berprestasi di tempat dia kuliah. Betul? Kamu kuliah di FHUI ya? Iya. Padahal SMA-nya putus sekolah. Bener. Tapi di FHUI kamu bisa dapetin Mapres ya kalau nggak salah. Mapres ya. Juara Juara ketiga. Oke, ceritain ke Kiran dan juga ke Akademia Jogja deh sebelumnya. Apa yang bikin kamu sampai memutuskan untuk putus sekolah, keluar dari sistem pendidikan di Indonesia, dan abis itu kamu bikin apa namanya GPAB? Dulu putus sekolah karena terjadi praktek kebocoran soal ujian nasional di SMP. Wow. Oke. Mungkin kita semua, beberapa di antara kita pasti ngalamin juga. Terus menentang dengan praktek tersebut, lalu merasa kesal, marah, dan akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah di SMA. Karena buat apa kalau 3 tahun belajar kalau pada akhirnya menemukan hal yang sama. Oke. Sebagai gantinya belajar secara otodidak di SMA, belajar secara otodidak, dan syukurnya kemarin dapat kesempatan untuk ambil akselerasi. Jadi sehingga bisa mengikuti ujian nasional setara SMA di tahun berikutnya. Jadi bisa dikatakan SMA-nya 1 tahun. Habis itu ikut SNMPTN. Dan lolos masuk UI. Sebenarnya kamu tuh emang dari oroknya tuh udah pinter ya. Gitu loh, ya kan? Kenapa kamu milih untuk putus sekolah gitu loh? Iya gak sih? Ya karena mungkin yang kita perlukan pendidikan. Dan mungkin yang terjadi saat itu adalah kita mengejar nilai setinggi-tinggi mungkin. Bener. Itu yang dikejar. Tapi pondasinya kosong. Iya, pondasinya bahkan nggak ada gitu. Pondasinya nggak ada. Sekarang kita begitu belajar begitu banyak pelajaran, sementara nanti di ujian nasional kita hanya diujikan beberapa pelajaran dan dengan cara-cara yang sebenarnya juga bukan cara yang baik gitu. Dan ketika kita dididik sebagai orang terdidik itu nggak cuma untuk harus jadi orang pintar, mereka juga harus jadi orang yang berintegritas. So, what's the meaning of education kalau misalnya kita diciptakan jadi calon-calon orang yang gak jujur ke depannya? Oke, umur kamu 23 tahun sekarang, betul? Iya, sekarang tahun ini jadi 24. Tahun ini 24? Iya. Berarti 10 tahun lagi gak nyampe Menteri Pendidikan ya? Gimana nih Rizky? Gimana? Enggak deh kayaknya. Pokoknya have fun aja dengan cara yang menyenangkan lah berkontribusinya. Oke, yang penting tetap berkontribusi dengan cara. Ya, that's the point. Oke, yang bikin Kiran kadang-kadang bertanya-tanya adalah sebenarnya apa sih yang diajarin sama keluargamu di rumah gitu loh, sampai kamu punya pikiran untuk itu. Kejadian waktu SMP ya, kamu nemuin apa kebocoran dan segala macam itu, dan akhirnya kamu memutuskan untuk putus sekolah. Iya. Apa yang diajarkan sama di nilai-nilai keluargamu gitu loh sampai bikin kamu kayak gini? Nilai keluarga itu sebenarnya mereka ada orang yang liberal. Mereka membebaskan untuk saya sebagai anak menjadi apapun yang diinginkan. Kebetulan juga anak tunggal gitu. Oke, serius? Iya. Jadi kamu nggak ceritanya nih menurut hasil kepo-kepo nih, ibunya Andri Rizky Putra nih Akademia Jogja itu bukan tipe ibu yang bahkan menyuruh dia untuk belajar. Exactly. Serius. Bahkan ya emang karena trust ya, kita bangun trust. Ibu selalu bilang, mama selalu bilang kayak keluarga itu adalah kerjasama. Saya sebagai orang tua itu memfasilitasi kamu, tapi kamu yang menentukan tujuan hidup kamu dan bagaimana cara kamu menghidupi menghidupi diri kamu sendiri. Jadi dari trust itu oke, kalau memang konsepnya seperti itu, saya akan memilih pilihan saya dan saya akan bertanggung jawab. Ketika saya butuh sesuatu, saya akan berkonsultasi dengan mama, dan butuh pengarahannya selebihnya saya menjalankan dan minta doa orang tua aja gitu. Coba semua ibu di Indonesia kayak gitu ya. Mungkin kita udah jadi apa gitu ya. Iya, bener. Karena beneran loh, faktanya ya kan Mbak Intan, nggak semua orang tua di Indonesia seperti itu ya. Iya, lebih banyak yang nggak percaya mungkin sama anaknya gitu, atau takut-takut anaknya berbuat salah gitu. Iya, atau mendikte
jatuhnya. Iya, Ya kan dari benar. kecil udah. Berarti kamu nggak ngalamin yang namanya dilesin balet lah, dilesin Enggak. matematika semua gitu, enggak? Kalaupun minta sesuatu itu karena emang minta. Jadi Kan emang itu kemauan kamu sendiri. contoh ya, ini nih agak konyol sih cerita. Dulu Gimana? sempet 1 bulan lebih bolos sekolah SMP. Terus tapi ranking 1 waktu itu di SMP. Terus Bisa ya. Saya. karena itu bulan puasa kayak nggak kuat ya, puasa sambil belajar, Sekolah gitu. ya. Terus Ya ampun, belajar di rumah. kayak gitu ya. Terus bilang ranking 1, terus kata mama minta hadiah pasnya, dan itu tahun 2004. Hadiahnya agak aneh sih. Apa? Ajak dong jalan ikut Transjakarta busway, pingin tahu busway itu konsepnya seperti apa. Ya buset. Kalau Itu saya kamu dari singin freak ya. tahun 2000 berapa? Itu 2004 2004 Januari. berarti kamu adalah kelas 2 SMP. 2 SMP. Kamu 2 nggak semester pengen 1. jalan-jalan ke luar negeri? Apa ya? Ya gitu ya. Mungkin kayak dulu jadi nggak tahu apa, mungkin terlalu lebay di usia yang dini. Nggak ngerti juga. Sampai sekarang kalau mikir kayak aduh gue freak juga ya dulu. Galaunya tuh nggak anak remaja banget ya. Iya gitu. Apa bisa Mama beliin aku video game atau apalah Iya. PS atau apapun itu gitu. Iya, Tapi makanya- kamu cowok gitu ya. Biasanya iya. kan cowok kan suka nge-game kan. Ya apalagi makanya masa patah hati karena ujian nasional itu kan nggak lucu kan sebenarnya. Buset, suara Gama FM Jogja The Soundtrack of Your Life. Sungguh-sungguh amazing. Emang yang namanya Andri Rizky Putra ini Akademia Jogja. Herannya adalah ibu kamu dulu ngidam apa sih bisa ngelahirin anak yang kayak gini gitu. Sempat cerita di off air tadi bahwa memang Rizky ini dari kecil adalah anak yang bandel. Betul Ki? Bener, hiperaktif tepatnya. Bandel, hiperaktif, suka ngebully orang secara fisik ya. Tapi Nakal banget. akhirnya kamu nemuin turning point. Iya, titik balik. Di mana dan pada saat apa kamu nemuin turning point itu? Itu kelas, kalau ya awal-awal titik balik itu di kelas 5 SD ya. Di saat itu kayak ngerasa aduh kok saya ini prestasi juga memprihatinkan, nakal banget, dimusuhin satu komplek, dimusuhin satu sekolah karena kenakalan itu. Gara-gara kamu sering ngebully itu juga. Sering ngebully, sering berkata kasar, sehingga kayak orang-orang tua murid itu waspada anak-anaknya jangan bergaul deh sama yang namanya Rizky gitu, karena bisa memberi influence yang buruk. Oke. Tapi nah, habis itu udah nggak ada aktivitas, ya udah deh kalau gitu udah nggak ada yang dikerjain, belajar aja. Nah pas belajar yang tadinya nggak pernah ranking sama sekali, inget banget waktu itu sebelumnya ranking 16 karena belajar intens sendirian saat itu juga karena udah ketinggalan materi kan dari sekolah, ranking 2 di periode berikutnya. Nah dari situ selalu mempertahankan top 3 di kelas sampai SMP gitu. Dan poin yang bagus juga adalah kamu mempertahankan posisi kamu di atas ibaratnya gitu, di ranking yang bagus, di nilai-nilai yang amazing adalah tetap dengan kebiasaan kamu yang Bolos. Gimana bisa kayak gitu sih? Heran saya. Mungkin gini kali ya, setiap orang tuh punya cara belajarnya masing-masing. Oke, betul. Nah mungkin betul. kebetulan saya menemukan konsep belajar yang menyenangkan buat saya. Memang konsep belajar yang menyenangkan saya itu ada dua cara. Pertama saya meringkas materi sendirian, dan kedua kalau saya nggak tahu saya diskusi dengan orang-orang yang saya anggap pintar. Saya biasa kalau meskipun saya bolos, saya sering nih ke ruang guru, saya diskusi, Bu ini kenapa begini, kenapa Ibu menjelaskan seperti ini misalnya. Oke. Tanpa dia tahu saya tuh aktif di kelas. Saya bukan anak yang aktif menanya di kelas, saya butuh mau jawab pertanyaan, enggak. Justru termasuk murid yang apatis ketika di kelas, tetapi ketika di luar kelas saya menggali ilmu itu sendirian dan berhubungan dengan guru-guru di sekitar, kayak main ke ruang guru dan sebagainya. Kayak begitu sih umumnya untuk catch up materi. Dari SD udah ada culture kayak gitu di kamu. 5 SD, iya. Emang udah terbentuknya bibit-bibit itu dari SD sebenarnya. Jadi Kamu tuh kritis ya dari kecil ya. kritis karena gini, pertama apa ya, manusia itu kan, maksudnya gini, kita dalam hal segala sesuatu tuh harus bersifat objektif dan kita nggak bisa terima aja dicekokin. Contoh waktu dulu pernah 2 SD protes sama guru. 2 SD lo protes? Iya, karena gini, kita disuruh nyanyiin lagu Ibu Kita Kartini saat itu. Terus saya nanya, kenapa kita harus nyanyi lagu Ibu Kita Kartini? Dan apa peran Ibu Kartini di Indonesia? Guru kan saat itu menjelaskan, ya udah Ibu Kita Kartini adalah pahlawan. Apa jasa dia yang membuat dia harus kita mengenang dia dan lagu itu, dan apa filosofinya? Saya nanya itu kelas 2 SD. Jadi sampai mungkin gurunya agak annoying, ini anak kecil ngapain sih nanyanya terlalu lebay sejauh itu. Jadi emang
Kenapa? Dan ternyata itu culture di keluarga juga, di mana setiap dikasih satu perintah, pasti saya mempertanyakan alasannya apa, tujuannya apa, outcome-nya apa. Itu dari kecil. Dan beruntung banget keluarga itu adalah orang yang sangat open minded dan mau mengakomodasi pikiran-pikiran kritis dari anaknya sih. Gitu. Oke. Merupakan sebuah ibaratnya apa ya? Kalau musik tuh udah harmonis banget gitu ya. Komposisinya, biolanya ada, terus pianonya ada, semuanya ada gitu di keluarga kamu gitu ya. Ya, alhamdulillah sih. Maksudnya diakomodasi, alhamdulillah banget sih. Diakomodasi dengan baik gitu. Dan ini juga yang jadi salah satu poin mungkin ya di cerita tentang turning point kamu tadi, dari anak yang bandel jadi anak yang bener-bener excellent di dunia akademik gitu ya. Ya kamu masukin juga di buku Orang Jujur Tidak Sekolah, betul Mbak Intan? Iya. Jadi gimana nih cerita yang ada di buku Orang Jujur Tidak Sekolah ini? Jadi saya mau cerita dari awal kenapa dulu kita memutuskan untuk menerbitkan buku itu gitu. Jadi ketemu sama Mas Rizky udah sekitar tahun 2013. Itu waktu ada acara ulang tahun Mizan Pustaka gitu ya. Terus saya dapat naskah itu deh dan tertarik banget untuk menerbitkan. Kenapa? Karena menurut saya Mas Rizky ini anomali gitu. Kan kalau iya kan kita tuh tahunya gini loh, rumusnya anak dari kecil terus suka bolos, suka ngebully orang, terus sama orang tua suka kalau disuruh sesuatu suka entar dulu atau apa dulu gitu, dia harus mempertanyakan sesuatu. Itu kan biasanya rumusannya yang setahu saya tuh kadang dia terus udah nggak mau sekolah, terus mungkin jadi preman pasar atau apa gitu dan lain sebagainya. Anak tuh kan kalau bolos biasanya main game segala sesuatu, tapi ini anak kok belajar gitu. Iya, dari situ saya ngerasa penasaran gitu, baca lagi gitu naskahnya, dan ternyata sampai pada titik balik dia memutuskan untuk keluar dari sistem, alias keluar dari putus sekolah terus memutuskan untuk belajar sendiri. Di situ tuh terlihat bahwa Rizky sangat kritis gitu, dan sepertinya ini yang dibutuhkan oleh anak-anak zaman sekarang. Ketika kamu melakukan sesuatu hal ekstrim ataupun nggak ekstrim, kamu harus tahu risikonya apa, terus kemudian tujuannya apa gitu. Dan nggak berhenti sampai di situ gitu. Kadang dalam beberapa buku-buku biografi yang lainnya atau buku yang bercerita tentang kisah sukses orang, buku itu berhenti ketika dia misalnya masuk sekolah yang bagus atau kemudian dia menjadi mahasiswa berprestasi, kaya raya, disukai wanita segala macam gitu. Tapi Rizky nggak memilih jalan itu. Dia pikir dia memiliki kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan dengan cara dia sendiri gitu. Dan dia ngelihat ternyata masih banyak orang yang putus sekolah dan mereka nggak punya kesempatan untuk melanjutkannya karena nggak tahu. Bisa jadi itu. Bukan mereka nggak mau, mereka nggak tahu gimana caranya. Dan dia bikin YPAB, Yayasan Pemimpin Anak Bangsa, yang mengakomodasi orang-orang putus sekolah untuk kemudian melanjutkan pendidikannya lagi. Gitu. Dari situ saya merasa merinding. Terus ngeliat lagi nih CV-nya. Gila nih anak masih 23 tahun. Saat itu 22 tahun gitu. Aku 22 tahun tuh ngapain? What you were thinking about gitu loh. Apa ya? Sampai akhirnya kamu, ya benar kata Mbak Intan tadi, kamu tidak memilih untuk jadi orang kaya raya yang hidup dengan bergelimang harta dan wanita mungkin ya. Tapi kamu memilih untuk bikin YPAB. Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Sebenarnya apa yang pengen kamu capai dengan kamu bikin YPAB sih? Balik lagi ke tujuan hidup masing-masing aja sih Mbak. I always I've been thinking, maksudnya selalu berpikir manusia itu lahir pasti ada satu tujuan dalam hidup yang ingin dia capai. Entah itu ingin jadi orang sukses, entah orang jadi kaya raya dan sebagainya. Ya itu relatif, semua orang pasti ingin sukses di bidangnya. Terus aku mempertanyakan sebenarnya kenapa ya Tuhan ngeciptain saya gitu. Dan saat itu terciptalah suatu pemikiran bahwa saya ingin jadi orang yang bermanfaat. Pasti ada alasan kenapa, pasti saya dibutuhkan di dunia, makanya saya diciptakan di dunia gitu kan. Benar. Ternyata apa, ingin bermanfaat di bidang pendidikan. Pendidikan seperti apa? Pendidikan alternatif untuk siapa? Untuk teman-teman yang tidak terakomodir di pendidikan yang pada umumnya gitu. Jadi ya balik lagi tuh ke tujuan hidup, sehingga terlepas ups and downs dan sulitnya dalam mengembangkan yayasan ini, karena kita bermula belajar dari garasi, karena memang sesuai passion dan sesuai dengan tujuan hidup, itu nggak terasa. Jalan aja terus gitu ya. Gak usah mikir macam, jalan terus. Karena nggak untuk mendapatkan status, nggak untuk mendapatkan pujian atau kredibilitas di masyarakat. Bukan itu tujuannya. Tujuannya memang menjalani tujuan hidup gitu. Yang
yang menarik juga adalah kamu di sini sendiri, maksudnya mendirikan ini sendiri gitu, bukan dengan teman-teman atau dengan keluarga misalnya. Enggak, jadi kalau YPAB itu adalah yayasan kedua. Oh, yayasan kedua. Yayasan pertama itu ada di daerah Bintaro yang telah berjalan selama 5 tahun. Pengalaman dari yayasan pertama, lalu mendirikanlah YPAB. Nggak sendirian, tapi dalam arti memang tema yang diangkat itu karena pengalaman dulu putus sekolah lalu mengambil paket C. Nah, itulah yang coba saya propose ke beberapa relasi yang bukan teman, dan itu juga kenalnya secara insidental. Untuk yuk kita bikin konsep yang serupa, karena saya pernah bikin yayasan pertama dan ini telah sukses. Kenapa perlu bikin yayasan yang baru ini? Karena yayasan pertama itu segmented, berada di lokasi tertentu yang memang lingkungannya eksklusif gitu. Jadi perlu bikin yayasan yang lebih universal lagi. So what exactly you did yang di Yayasan Pemimpin Anak Bangsa ini? Intinya mungkin mudahnya adalah ini sekolah gratis buat masyarakat putus sekolah dari berbagai macam jenjang usia. Teman-teman bisa melihat di sini yang usianya 27 tahun belum lulus SMA, mereka bekerja sebagai asisten rumah tangga, driver, tapi mereka masih bermimpi dan masih ingin bercita-cita untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, dan kami memberikannya secara cuma-cuma alias gratis. Oke, itu juga yang kamu tulis di buku ini ya, Mbak Intan. Iya, ada benar. juga di buku. Dan di situ orang jujur tidak sekolah, dan di situ istimewanya kita tidak hanya akan melihat bagaimana Rizky berproses atau kemudian mamanya yang luar biasa menanggapi anak seperti itu, tapi di situ Rizky juga secara detail itu menceritakan bagaimana cara dia belajar. Nah, jadi itu juga yang penting ya. Karena kita tidak boleh, waktu itu saya sempat ngobrol sama Mas Rizky, kita nggak boleh fokus hanya pada kisah hidup. Kita harus bisa kasih sesuatu gitu. Makanya di situ juga ada bagaimana caranya mendirikan yayasan gitu. Terus bagaimana yayasan itu bekerja. Terus bagaimana caranya mengumpulkan relawan dan lain sebagainya. Karena saat ini menurut saya yang namanya anak muda itu trennya adalah mereka menjadi volunteer gitu. Nggak masalah sih volunteer menjadi tren ya. Itu adalah tren yang baik gitu. Mereka berkumpul bersama terus kemudian melakukan sesuatu yang bikin perubahan lah untuk Indonesia. Yang saya suka banget dari Mas Rizky yang selalu berulang kali dia ucapkan kalau kita ngobrol atau di buku adalah kenapa kita harus nunggu pemerintah melakukan sesuatu? Kenapa kita harus kebanyakan protes gitu? Kalau kita nggak suka ya kita bikin aja. Itu menurut saya cukup menginspirasi gitu. Apalagi buat anak muda ya. Benar banget. Ibaratnya apa ya? Anak muda tuh semacam jantungnya sebuah negara gitu loh. Anak mudanya oke ya berarti negara itu bisa oke. Mbak Intan, kita lanjut. Orang jujur tidak sekolah. Ini judul yang ngasih judul ini dari Mbak Intan, dari Bentang, atau Rizky-nya sendiri yang menentukan? Dari Bentang ya. Dari Bentang. Awalnya sih judul dari Mas Rizky itu sekolah sendiri atau self schooling. Kenapa self schooling? Karena dia nggak ikut pendidikan formal, dia juga nggak ikut homeschooling gitu, tapi dia belajar sendiri. Terus waktu ditawarkan judul itu di rapat redaksi gitu, Mas Imam pemimpin redaksinya Bentang tuh bilang, terus kalau sekolah sendiri tuh orang-orang bakal terprovokasi nggak ya? Kan mereka justru bakalan bingung gitu. Terus coba deh kamu cerita inti buku ini tuh gimana gitu. Oh iya. Terus akhirnya kita diskusi inti utama dari buku ini, dan inti utama apa yang diperjuangkan oleh Rizky adalah pendidikan kejujuran. Jujur yang malah mengakibatkan dia itu memilih untuk keluar dari sekolah. Jadi kita pakai, memang sengaja ambil judul yang cukup provokatif. Makanya orang jujur kan nggak sekolah gitu. Karena banyak juga ya teman-teman anak-anak SMA atau kemudian mereka yang lulus yang curhat bahwa iya dulu waktu ujian juga kayak gitu. Kalau misalnya nggak ngasih contekan nanti dibully teman-teman yang lain gitu. Masa sekolah yang harusnya menjadi sarana kita untuk belajar dan lain sebagainya itu malah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak aman gitu. Jadi itulah orang jujur yang dalam tanda kurung memilih tidak sekolah. Iya. Basically nih Akademi Jujur yang nanya, mereka pada penasaran Ki, apa sih tantangan yang menakjubkan kamu pada saat bikin YPAB sekaligus juga pada saat kamu memutuskan untuk self schooling? Kalau
Kalau tantangan Yang YPAB dulu. YPAB, organisasi sosial tuh dari dua sisi ya. Pertama kalau dari sisi peserta didik masyarakat putus sekolah itu mindset. Oke. Sampai kadang kita berpikiran ternyata kenapa mereka tetap terkungkung dengan mereka yang nggak mau sekolah ya karena memang pola pikir mereka menganggap nggak penting dapat pendidikan. Oke. Sehingga mereka maunya yang penting ya udah praktis dapat ijazah. Tapi kita nggak mau kayak gitu. Mereka minimal harus belajar di kita 2 tahun dan benar-benar dapat pendidikan baru bisa ikut ujian nasional. Oke. Seperti itu. Dan kedua dari sisi volunteer, terutama di awal-awal dan pertengahan, banyak orang berpikir volunteer itu hanyalah lifestyle. Oke. Kelihatan ngajar dikit, kelihatan sedikit berjiwa sosial, diupload ke Instagram gitu. Jadi di pet juga di gitu pet. Yang penting supaya kelihatan sosial. Padahal volunteer itu komitmennya harusnya tinggi gitu. Itu yang kami coba di YPAB bahwa volunteer bukan hanya sebuah lifestyle tapi adalah sebuah komitmen. Dan bayangkan volunteer itu tanggung jawabnya bukan hanya dia sebagai orang yang kita anggap berjasa karena memberikan jasa secara cuma-cuma, tapi mereka tuh punya tanggung jawab kepada masyarakat. Jadi sebenarnya kalau saya bilang sih volunteer itu justru bukan hanya give it away, tapi sebenarnya itulah salah satu bentuk tanggung jawab mereka sebagai orang yang mendapatkan privilege, mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga itu kewajiban buat mereka. Sehingga mereka harus berkomitmen menurut saya. Oke, itu soal YPAB. Tantangan yang menakjubkan. Terus kalau soal self schooling, kalau belajar otodidak ya, saat itu self schooling tantangannya pasti mengalahkan diri sendiri, kedisiplinan. Saya juga mengalami struggle di mana harusnya saya belajar saya nggak belajar, harusnya saya itu rasa malas. Pasti ada ya. Malas karena musuh terbesar itu kan diri sendiri. Benar. Gitu kan, nggak ada rumus bagaimana supaya rajin kecuali kekuatan diri kita sendiri. Jadi mungkin tantangan terbesar adalah kedisiplinan dan bagaimana kita konsisten atas pilihan yang kita ambil dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. That's the thing. Menakjubkan ya Mbak Intan dia. Selalu menakjubkan kalau ngobrol sama Rizky. Bener gak? Benar. Udah beberapa kali ketemu kan? Iya, selalu ada hal baru dan selalu ada senangnya karena Rizky adalah tipe orang yang pembelajar ya gitu. Jadi dia sering bercerita tentang perkembangan YPAB dan apa yang kemudian mereka pelajari. Yang masih saya ingat tuh sekitar 2 tahun yang lalu dia cerita mengenai gimana caranya membujuk banyak orang untuk menjadi relawan di YPAB gitu. Dan sekarang udah mulai berubah. Dia fokusnya ada pada gimana kita mempertahankan kualitas relawan dan kualitas anak didik. Enggak lagi sebanyak-banyaknya gitu. Selalu elevate gitu. Iya, bener. Oke, baiklah. Mbak Intan, thank you banget. Terima kasih banyak. Thank you juga Rizky ya. Thank you so Main-main much. ke Suara Terima Gama kasih FM kalau main setelah ke Jogja diundang. lagi.